Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi nih untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Jadi ini tuh kegiatan pagi aku ya teman-teman, setelah antar Ralin sekolah dan setelah Pak suami berangkat kerja juga. Seperti biasa, ini aku beberes rumah aja, yang mana yang berantakan selalu diberesin. Nah kalau untuk kamar sendiri itu udah aku beresin ya teman-teman, jadi di sini nggak ada video berberes kamar dulu. Nah ini tuh untuk kasur lipatnya, semalam itu dipakai sama Pak suami buat tidur ya teman-teman. Jadi Pak suami itu ketiduran di luar sini kan, di depan TV. Dan untuk keadaan TV-nya sendiri itu tuh sampai subuh baru aku matiin karena memang dianya ketiduran sampai pagi juga di depan TV ini. Jadi alhasil ya TV-nya lah yang nonton dia gitu kan, bukan dia yang nonton TV. Nah udah selesai untuk kasurnya dan juga perselimutan bantal aku taruh ke dalam kamar. Terus ini tadi aku ada berberes sedikit boneka kecilnya Ralin yang berantakan. Dan ini lanjut lagi untuk nyapu di bagian lantainya ini. Sebenarnya untuk pagi itu aku juga udah buatin bekal Pak suami, udah berberes kamar kan, nyempetin gitu ya teman-teman berberes kamar selagi biasanya sih nunggu Ralin itu sarapan minum susu gitu kan. Dan juga kan kebetulan ya untuk malam ini kan Pak suami nggak tidur di kamar, nah jadinya agak bisa lah ya aku cepetin gitu untuk berberes kamar. Kalau biasanya itu tuh selang waktunya kalau aku antar Ralin berangkat sekolah, nah Pak suami itu barulah bangun untuk siap-siap berangkat kerja gitu, karena memang jam waktu berangkatnya sekolah Ralin lebih cepat daripada jamnya Pak suami kerja gitu ya teman-teman. Jadi makanya Pak suami itu biasanya sekitar jam setengah 7-an barulah dia bangun untuk siap-siap berangkat kerja. Tapi untuk pagi ini karena memang Pak suami itu tidurnya di kamar, jadi maksudnya tidurnya di depan TV, jadi alhasil aku bisa lebih cepat juga untuk beresin kamarnya. Nah ini untuk nyapunya udah sampai ke teras, dan itu bisa dilihat ya untuk bagian teras itu ada yang basah-basah karena memang semalaman itu hujan lumayan deras ya teman-teman. Jadi makanya juga untuk semalaman itu hawanya itu jadi adem gitu kan, jadi makin enak tidur ya, buat tidur gitu kalau dingin-dingin. Dan tadi juga untuk di bagian pagar terasnya aku itu tuh aku jemurin sama keset dan lap-lap basah ya. Jadi untuk keset dan lap basah itu hasil dari tempias dari dapur ya teman-teman, karena dapur aku itu ada beberapa seng yang agak renggang gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak hujannya itu arah anginnya kemana gitu, nah itulah bisa mengakibatkan kadang air hujan itu suka rembes masuk sedikit ke bagian dapur. Nah untuk lap-lap itu tadi atau keset tadi itu aku pakai untuk ngelap lantainya yang basah, makanya itu tadi juga langsung aku jemur aja di bagian pagar. Nah lanjut ya teman-teman, di sini aku nyuciin perpiringan sisa semalam. Sebenarnya sih malam itu nggak ada yang makan malam ya teman-teman, kayak Ralin itu udah sore dianya udah makan, dan aku sama Pak suami itu nggak makan malam juga karena sorenya itu jajan burjo gitu kan sama pentol. Jadi akhirnya malam itu rasanya kenyang banget perut. Jadi makanya nggak ada yang makan malam gitu. Nah untuk perabotan kotor sendiri ini tuh sisa-sisa yang dari sore sebenarnya ya teman-teman, nggak aku cuci karena kan memang keadaan malam itu hujan ya, jadi adem kan, jadi males gitu buat nyuci piring gitu kan, pegang air. Nah lanjut ya teman-teman, nah di sini setelah nyuci piring aku mau manasin dulu untuk nasinya aku yang bener-bener masih utuh dari malam kemarin sampai pagi ini, karena kan memang nggak ada makan malam kan ya, jadi ya bener-bener utuh lah gitu ya untuk nasinya. Soalnya aku masaknya juga itu tuh di sore hari setelah Ralin udah makan sore itu kan. Dan setelah aku masak nasi ini emang benar-benar nggak ada lagi yang makan nasi, alhasil ya utuh deh sampai pagi ini. Nah lanjut ya teman-teman, ini akunya langsung aja mau masak untuk makan siangnya Ralin pas pulang sekolah nanti. Soalnya kan ini hari Jumat ya, jadi untuk pulang sekolah itu agak cepet dari hari biasanya. Kalau biasanya itu dia pulang setengah 11. Nah kalau Jumat ini jam 10 teng itu udah pulang, jadi makanya gercep aja lah juga akunya nyempatin untuk masak dulu. Jadi kalau dianya pulang sekolah bisa langsung makan. Biasanya juga kalau hari Jumat itu di sekolah dia nggak makan nasi ya teman-teman, cuman nyenek aja gitu, kayak makan roti atau juga kayak minum susu, udah gitu aja sih. Makanya kalau Jumat ya mesti
harus bisa mungkin aku udah masak sebelum dia pulang gitu, karena pas pulang itu langsung aku kasih makan untuk si Ralinnya. Jadi yang mau aku masak di pagi ini ada tadi sisaan ikan ya teman-teman, itu 2 ekor aku goreng aja. Terus tadi juga ada beberapa potong ayam, itu secukupnya aja lah ya, kalau siang gini tuh yang makan kan cuman aku sama Ralin ya. Makanya untuk lauknya ya secukupnya aku sama Ralin aja. Dan tadi juga untuk ayamnya itu nggak pakai tepung ya teman-teman, aku gorengnya jadi langsung aja begitu aku kasih bumbu racik dan juga garam, nanti mau langsung aku goreng aja karena tepung bumbu atau tepung serbaguna aku tuh lagi habis gitu. Jadi ya udah aku goreng polosan aja gitu untuk ayamnya. Dan untuk sayurnya sendiri ini aku mau oseng mie sama kacang panjang yang tadi aku udah potong-potong ya teman-teman. Dan ini juga untuk ngosengnya aku pakein bawang merah, bawang putih, dan 1 buah cabai keriting, udah gitu aja. Nah untuk mie nya sendiri ini aku mau rendam dulu menggunakan air panas sebentar, karena kan aku pakainya mie bungkusan kayak gini ya, mie telur gitu ya mungkin ya namanya ya, aku kurang paham juga. Biasanya sih kalau pakai mie instan gitu aku nggak pakai rendam ya, aku langsung gitu masukin setelah kacang panjang masuk langsung aku masukin kering-kering gitu kan untuk mie instannya. Tapi kali ini karena nggak pakai mie instan, pakainya mie telur bungkusan itu tadi, makanya aku rendam dulu sebentar menggunakan air panas. Sebenarnya sih agak-agak apa ya, nggak suka gitu ya teman-teman kalau oseng mie itu aku menggunakan mie telur kayak jenis mie tadi. Aku lebih sukanya itu biasanya kalau oseng mie menggunakan kacang panjang ini emang biasa suka pakai mie instan. Cuman entah kenapa aku tuh kayak pengen coba aja merek mie itu, karena memang nggak pernah sama sekali masak merek mie itu gitu kan, jadi pengen coba. Ternyata ya emang bener gitu ya teman-teman, aku tuh emang kurang suka sama tekstur mie yang dioseng itu jadi gede-gede gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, udah terlanjur dimasak menggunakan mie itu, ya udah dimakan aja gitu, karena kan juga kalau nggak dimakan ataupun dibuang kan mubazir kan ya. Nah ini untuk osengan mie sama kacang panjangnya udah mulai aku masak ya teman-teman. Jadi tadi yang pertama aku masak duluan itu kacang panjangnya. Setelah kacang panjangnya udah mulai mateng, baru aku masukin untuk si mie-nya. Dan ini aku persingkat aja, untuk mie-nya udah mateng, jadi langsung aja aku salin ke wadah. Lumayan sih ya, ini tuh jadinya banyak banget ya teman-teman. Dan ini bakalan sampai ke malam hari nanti. Nah ini juga untuk ikannya langsung aku salin juga ke piring. Dan alhamdulillah untuk masak aku di pagi ini udah selesai ya teman-teman. Jadi nanti kalau pas mau makan tinggal aku buat sambal mentahan aja. Entah kenapa juga ya teman-teman, di sekarang-sekarang ini aku tuh nggak bisa nge-skip yang namanya sambal di saat makan nasi. Kadang itu kalau misalnya nggak sempat buat sambal mateng gitu ya kayak tadi, ya udah nanti pas mau makan aku tinggal ulek sambal sama sambal maksudnya ulek cabe beserta bawang gitu kan. Udah gitu aja, yang penting ada rasa pedas-pedas, yang penting ada sambal lah gitu ya, entah sambal mentah ataupun sambal masak, yang penting sambal lah gitu untuk teman makan. Nah ini singkat aja ya teman-teman, aku udah selesai mandi dan juga pas banget sama jam pulangnya Ralin. Jadi ya udah di sini aku langsung untuk jemput Ralin pulang sekolah. Nah ini aku udah sampai di sekolahannya Ralin. Nah itu bisa dilihat yang lari-lari dari ujung menuju ke arah sini itu tuh adalah Ralin ya teman-teman. Jadi biasanya kalau pulang sekolah dianya itu rutinitas gitu ya, untuk pulang sekolah itu salim-salim semua bunda yang ada di sekolahannya itu. Nah tadinya itu juga dia dari arah keluar dari kelas yang ini. Nah oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan sampai berjumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.